Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Pak Guru akan mengajar mengenai Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat anak-anak yang mendengarkan video ini, biar mereka diberkati melalui video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Nah, seperti judul yang Pak Guru sudah bilang tadi, bahwa judul pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, adik-adik memperhatikan ya video pembelajaran Pak Guru pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru akan memberikan pengantar sebelum kita masuk ke dalam inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapakah yang pernah mendengar bunyi petir? Nah, jikalau adik-adik pernah mendengar bunyi petir, seringkali petir hadir sebelum atau bersamaan dengan turunnya hujan. Nah, adik-adik, apakah kamu takut dengan bunyi petir dan cahaya kilatnya yang menyambar itu? Ya, mungkin adik-adik takut ya ketika mendengar petir, ketika sedang berada di luar atau dalam rumah. Ya, terkadang kita sembunyi ketika petir itu datang. Nah, adik-adik sekalian, bahwa hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dan dingin merupakan contoh peristiwa alam yang membawa manfaat bagi umat manusia. Nah, adik-adik sekalian, ada gejala-gejala alam seperti hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dan dingin yang sangat bermanfaat bagi kehidupan Pak Guru, kehidupan adik-adik sekalian, dan kehidupan semua umat manusia. Nah, kita sudah belajar mengenai bersyukur atas turunnya hujan, bersyukur atas kemarau. Nah, hari ini kita juga belajar mengenai gejala-gejala alam yang bermanfaat bagi manusia. Nah, adik-adik sekalian, gejala alam yang merugikan manusia. Nah, tadi kita sudah belajar gejala alam yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ada juga gejala alam yang merugikan manusia. Contoh yang pertama yaitu banjir. Nah, adik-adik sekalian, banjir seringkali terjadi di daerah Jakarta ya. Banjir sangat merugikan manusia. Kerugiannya apa? Bisa kerugiannya kehilangan barang-barang, kehilangan rumah, kehilangan banyak hal yang lainnya. Ya, yang kedua tanah longsor ya. Gejala alam yang kedua yaitu tanah longsor. Nah, adik-adik sekalian, jika kita tinggal di tempat pegunungan, apalagi di tempat yang mudah longsor, nah itu sangat berbahaya apabila terjadi tanah longsor. Nah, dapat menyebabkan kematian karena kita tertimpa oleh tanah ya. Ya, jadi gejala yang kedua yang merugikan umat manusia yaitu tanah longsor. Nah, gejala alam yang ketiga yang merugikan umat manusia yaitu gunung meletus. Ya, adik-adik sekalian, pada akhir tahun 2013 terjadi beberapa peristiwa gunung meletus di Indonesia. Ya, ada Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gunung Merapi di Jogja, dan Gunung Lokon di Sulawesi Utara. Nah, adik-adik sekalian, ketika gunung meletus ada banyak kerugian yang terjadi, yaitu manusia tidak bisa lagi tinggal di tempat dekat gunung ya. Jadi manusia berpindah tempat atau mengungsi ya. Mereka kehilangan rumah mereka. Bahkan ada korban jiwa yang terjadi ya, menyebabkan kematian ya. Gejala alam yang merugikan manusia yang keempat yaitu gempa. Nah, gempa juga dapat merugikan umat manusia, yaitu gempa yang terjadi di Gunung Sitoli atau di Nias ya. Itu mengakibatkan rumah hancur. Jadi manusia, orang-orang di sana tidak bisa tinggal dan akibatnya mereka mengungsi ya. Dan juga gempa dapat menimbulkan banyak hal kerugian lainnya ya. Adik-adik boleh perhatikan pada gambar tersebut, banyak kerugian yang terjadi pada umat manusia akibat gempa. Nah, adik-adik sekalian, gejala alam yang merugikan manusia yang kelima yaitu tsunami ya. Pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh ya, yang sangat merugikan umat manusia ya. Ada banyak korban jiwa pada tsunami 2004 di Aceh ya. Ratusan ribu orang meninggal dunia. Banyak orang-orang kehilangan harta benda, kehilangan rumah ya, orang tua kehilangan anaknya ya. Banyak orang yang meninggal pada tsunami di Aceh.
Nah, adik-adik sekalian, gejala alam yang keenam yang merugikan umat manusia yaitu angin tornado ya. Angin yang sangat merugikan umat manusia ya. Merugikannya di bidang apa? Banyak ya. Contohnya rumah ya, terjadi kerusakan rumah, bidang transportasi ya, bidang telekomunikasi dan juga banyak hal lainnya yang merugikan umat manusia akibat angin tornado. Nah, pagi ini Pak Guru akan memberikan video mengenai gejala alam yang merugikan manusia, yaitu tsunami ya. Ini terjadi di Aceh pada tahun 2004. Adik-adik perhatikan ya videonya. Iya, 15 tahun silam, gempa bumi disertai tsunami dahsyat menerjang Aceh. Saat itu lebih dari 167.000 orang meninggal dan juga hilang. Desember 2004, Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo disertai tsunami. Gelombang tsunami yang mencapai tinggi kurang lebih 30 meter menerjang provinsi paling barat Indonesia itu. Aceh pun lumpuh. Sekitar 167.000 orang tewas dan juga hilang. Sementara lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hampir semua bangunan di wilayah yang dilewati tsunami rata dengan tanah. Tercatat, gempa dangkal itu terjadi di sekitar 149 km sebelah barat Melabuh Aceh. Gempa akibat pergesekan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di dasar laut itu berujung pada timbulnya tsunami dahsyat di kawasan Aceh dan sebagian Sumatera Utara, serta kurang lebih 13 negara lainnya. Akibat salah satu bencana alam terbesar di tanah air ini, Aceh membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk memulihkan diri. Tak hanya kondisi fisik, namun juga psikis warganya. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi video yang Pak Guru bagikan, gejala alam yang merugikan umat manusia. Tapi kita nggak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang besar ya. Karena Allah hadir dalam berbagai gejala alam ya. Tadi adik-adik sekalian perhatikan tentang gejala alam yang merugikan manusia. Tuhan juga hadir di sana ya. Walaupun gejala alamnya sangat besar, tapi Tuhan tetap hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi di bumi ini. Nah, Pak Guru pagi ini juga akan membagikan mengenai cerita kisah Tuhan bersama dengan murid-muridnya menghentikan angin ribut atau angin topan. Nah, ada tertulis dalam Alkitab pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba angin badai, angin topan ya datang ya, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan ya. Lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang kembali. Semua yang ada di alam ini berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bila kita takut, kita memohon kepada Tuhan Yesus agar menolong kita ya adik-adik sekalian. Nah, Pak Guru akan memberikan video mengenai Tuhan Yesus membuat angin dan danau itu menjadi reda, menjadi tenang kembali. Adik-adik perhatikan ya videonya. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur.
Di manakah imanmu? Nah, adik-adik sekalian, pada pelajaran pagi ini, Pak Guru mengingatkan kepada adik-adik sekalian untuk tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya terhadap banyak hal yang terjadi di bumi ini ya. Banyak gejala alam yang terjadi, musibah yang terjadi, tidak perlu takut ya. Dari video tadi yang sudah kita lihat bahwa Tuhan Yesus punya kendali atas banyak hal yang terjadi dalam hidup ini ya. Tuhan Yesus sanggup menghentikan badai. Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat ya. Jadi adik-adik sekalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tetap memohon dan berdoa selalu kepada Tuhan Yesus. Demikianlah pelajaran Pak Guru pada pagi hari ini. Sebelum kita selesai, Pak Guru akan tutup dalam doa. Semua adik-adik tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan video ini. Biarlah mereka tidak khawatir, tidak takut terhadap banyak hal yang terjadi. Biar mereka percaya dan selalu berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berdoa syukur. Amin. Nah, Pak Guru akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Tugasnya yaitu menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia ya. Direkam dalam bentuk video dan dikirim ke WA Pak Guru.